memang akan tuing. Wah, ceklok. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan dimanapun Anda berada, di suasana apapun. Ya, ini perjalanan kami di hari ini dari Samarinda menuju kawasan ibu kota baru Indonesia nantinya ya, yaitu melalui jalur alternatif Samarinda Balikpapan Bukit Soeharto. Ini perjalanan kami bersama Kang Jamal, ada Akai, ada Bang Irul, mana Bang Irul? Ada Bang Rian, mana? Ada Guru Ali, Habib Ali. Ya, nampaknya kawasan Bukit Soeharto ini masih menjadi alternatif masyarakat di Kalimantan Timur maupun masyarakat yang lainnya untuk memanfaatkan jalur transportasi ini. Kita ikuti perjalanan kita. Akai, memang Akai. Ya, jalur alternatif setelah kita 2 tahun terakhir ini aktivitas tol tetap terbuka, tapi kawasan Bukit Soeharto sepanjang ini masih menjadi transportasi. Merdeka ya. Ini daerah perkampungan pertanian di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Banyak macam di sini tanaman yang dibuat oleh para petani lokal. Ada buah naga, ada durian, ada lay, ada tanaman hortikultura lainnya. Nah, kita lihat nanti bagaimana sesungguhnya para masyarakat di sini menggantungkan hidupnya pada alam. Nah, ada juga tanaman keras seperti karet dan kelapa sawit. Sahabat Akai, memang Akai. Saat ini kita berada di sebuah jalur di tengah dari jalan tol Samarinda Samboja Balikpapan. Nah, kita lihat sahabat Akai, di hari ini selamat pagi, selamat siang, selamat malam atau dimanapun Anda berada. Nampaknya di kawasan tol ini sudah tersambung dan aktivitas masyarakat untuk menggunakan tol ini juga nampak sudah menunjukkan sesuatu yang berarti. Walau sesungguhnya jalur alternatif, yaitu jalur darat lainnya seperti jalan
yang kita lewati tadi yaitu Samboja, Bukit Soeharto masih menjadi bagian yang terpenting. Tetapi jalur tol ini yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang bekerja sama dengan perusahaan Jasa Marga Tol, pengelola tol, nampaknya juga masih menjadi sesuatu yang menghubungkan antara beberapa kota-kota di wilayah ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Ya, sahabat Akai, ikuti terus perjalanan kami. Akai memang Akai. Sahabat Akai, memang Akai. Di sini kita di rumahnya sahabat kita. Beliau juga seorang akademisi, juga pelaku langsung di dunia pertanian, khususnya di Kelurahan Sungai Merdeka, Kabupaten Kutai Kartanegara. Bukan Sungai Merdeka lagi, Bukit Merdeka, sorry, Bukit Merdeka. Ini nyonyahnya beliau, ya. Mana bininya tadi? Rajanya pertanian di Bukit Merdeka. Sahabat Akai, memang Akai. Memang Akai. Nah, hari ini kita bersama para petani di Gunung Merdeka, Bukit Merdeka. Kembali kita ke Bukit Merdeka lagi. Tetapi bahasan kami bersama tim Akai dan para petani di sini, kita membahas terkait dengan bagaimana prospek berkebun lada. Ya, Akai, memang Akai. Kita lihat kita berada di beberapa pohon lada, hampir 3,5 hektar kawasan ini untuk dimanfaatkan penanaman lada. Lada lokal nih Pak Muhtar ya? Ya, ini jenis lada lokal, ya. Namanya kalau sebetulnya lada lokal kita ini malonan. Malonan ya. Jenis malonan. Jenis malonan ya. Nah, yang terbaru itu malonan 1, tapi di sini kita tidak ada nanam karena tidak ada bibitnya. Ya. Ini malonan yang biasa. Ya. Berbunganya ini sepanjang tahun, sehingga panennya juga sepanjang tahun. Oh, nah, ya. Potensi produksinya hanya 2,5 ton per hektar per tahun. 2,5 ton per hektar per tahun. Ya, potensinya. Iya. Dan untuk pemanfaatan dan pemeliharaannya bagaimana Pak untuk tanaman lada malon nih ya? Ya, malonan. Malonan. Untuk pemeliharaan sendiri ini kan sudah besar, jadi tinggal kita kasih pupuk. Pupuknya 4 kg pupuk kompos. Sekali pupuk, terus ditambah pupuk kimia NPK 2 kg per tahun. Itu sudah cukup. Kalau ini sudah berusia berapa nih Pak Muhtar? Wah, ini usianya ada 10 tahun ini, Pak. Oh, 10 tahun sudah ya? Ya. Berarti sudah beberapa kali produksi nih? Sudah beberapa kali produksi nih. Hmm. Nah,
Nah ini saya lihat di apa namanya yang kita pegang ini kan ada yang sudah katanya sudah siap panen. Ini juga boleh mulai. Ini bisa dijelaskan nih Pak? Yang ini yang siap panen adalah ciri-cirinya ada warna kekuning-kuningan sampai merah. Tapi jika ini ada warna hijau sedikit, jika dipencet pakai kuku itu keras. Nah ini keras. Ya. Nah itu bisa sudah dipanen. Sudah bisa dipanen. Nah, ini menandakan dia tua. Oh. Nah kalau sedangkan yang ini muda. Jika dipencet pakai kuku ini pasti terbelah. Oh. Itu berarti muda. Baru muda. Nah ini contoh lainnya. Ini hijau tapi sudah tua. Sudah tua. Karena dipencet pakai kuku. Ya. Keras. Setelah dipanen biasanya dijemur ya? Dipanen. Nah pasca panennya begini, ada dua metode. Ya. Metode pertama adalah kita ingin mendapatkan lada putih. Jika ingin mendapatkan lada putih, kita itu panen, kumpulkan, masukkan dalam karung. Ya. Setelah masukkan dalam karung, baru kita rendam. Rendam selama 9 sampai 10 hari baru kita bersihkan. Nah, itu setelah bersihkan baru jemur, itulah lada putih. Ya. Baik. Jika untuk mendapatkan lada hitam, ini hasil-hasil panen seperti ini, langsung dijemur. Dirontok dan dijemur. Lada hitam dan lada putih dengan jenis apa namanya? Lada marlonan itu berbeda. Proses pasca panennya saja. Yang berbeda. Yang penting duitnya bagaimana? Duitnya harganya sekarang ini jauh dari petani yang harapkan. Harga sekarang ini cuma 45.000, masih besar biaya produksi dibanding hasil. Tapi kita bersabar aja, mudah-mudahan ada rezeki lain bisa naik harganya. Karena lada ini bisa kita tampung sampai 10 tahun. Bisa kita tampung sampai 10 tahun. Baik. Jadi yang penting kering. Iya, kadar airnya 10 sampai 12 itu bisa bertahan sampai 10 tahun. Baik. Sahabat Akai, itulah tadi yang disampaikan oleh para petani di kawasan Gunung Merdeka ini. Nampaknya mereka tidak pernah berhenti berinovasi untuk melakukan peningkatan di bidang pertanian di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai apa yang dikatakan oleh Gubernur Kalimantan Timur berdaulat itu, inilah jawabannya. Sahabat Akai, memang Akai. Akai, memang Akai. Subscribe ya. Pedas. Aku cobain pedas. Sahabat Akai, memang Akai. Apa yang dikatakan oleh para petani lada di kawasan Gunung Merdeka ini, memang lada jenis ini tadi namanya malonan ini cukup berbeda dengan lada-lada yang lain. Jika lada yang lain kita bisa kunyah itu 10 sampai 20 biji, itu tidak terasa. Tapi ini kita coba bagaimana sebenarnya lada ini dengan 1 biji. Kita rasakan, coba. Luar biasa. Terasa di lidah. Memang beda. Enggak. Pak Mutar, bisa dijelaskan sedikit tadi dari proses penanaman hingga sampai proses pasca panen ini? Ya. Nah, setelah saya ceritakan tadi bahwa perendaman selama 9 hari kita bersihkan, nah kita jemur.
kita jemur? Nah, proses penjemurannya ini memakan waktu kira-kira 2 hari. 2 hari. Untuk mendapatkan kadar air yang kita inginkan, yaitu 12. 12, ya. Dan 2 hari. Sehingga ini perlu 2 hari. Berarti rata-rata 8 jam sehari, berarti 16 jam. 16 jam Untuk mendapatkan kekeringan yang kita inginkan. Ya, rasanya saya setelah mengunyah satu buah lada tadi, satu biji lada tadi, sepertinya saya makan 20 mangkok bakso yang ditaruh sambalnya. Luar biasa memang. Memang lada ini di kawasan Gunung Merdeka ini dengan jenis lada Malonan memang berbeda. Dan sahabat Akai dan para petani dimanapun berada, kenapa dulu zaman puluhan tahun yang dulu Belanda menjajah Republik ini dan Kerajaan Kutai Kartanegara menjadi bagian yang utama. Iya, tak terpisahkan. Tak terpisahkan, yang menjadi sesuatu sejarah untuk Belanda datang ke sini. Ternyata ini rahasianya. Lada Malonan yang ada di Kalimantan Timur dan di tanah Kutai Kartanegara. Akai,